pembahasan yang ketiga. Ini yang pembahasan yang ketiga. Tadi kan sets and function, mathematical induction, terus kemudian yang ketiga ini nanti tentang finite dan infinite set. Ya, teman-teman sudah pada paham pastinya tentang finite dan infinite karena ya sudah familiar. Tapi tidak apa-apa, kita coba untuk mengungkap kembali, mengulang lagi, refresh, bahwasanya kalau teman-teman pernah dengar finite itu biasanya yang ya berhingga, ini tak berhingga. Nah, untuk yang berhingga, teman-teman bisa melihat atau menghitung himpunan bilangan natural number 1 sampai kurang dari 10, maka ya 1 sampai 9. Itu yang finite. Tapi kalau infinite biasanya himpunan bilangan genap, 2, 4, 6, 8 sampai tak hingga. Makanya di sini ada pengklasteran finite dan infinite-nya. Nah, di sini teman-teman untuk lebih mendalam tentang finite dan infinite, nah di sini ada beberapa istilah yang sering nanti akan kita gunakan di belakang. Yang pertama itu istilahnya denumerable. Nah, teman-teman, denumerable itu apa? Denumerable itu syaratnya dia countably infinite. Nah, apa itu countably infinite? Nah, teman-teman, mungkin dari definisi belum cukup bisa menjelaskan. Akan saya berikan contoh sebelum ke definisinya ya. Contohnya yaitu di sini ada. Nah, di sini adalah contoh himpunan E, di mana E itu adalah 2N dan N itu merupakan himpunan bilangan natural number atau bilangan bulat. Nah, kalau teman-teman bisa merunut, ketika teman-teman di sini masukkan angka 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 3 jadi 6, 4 jadi 8. Kan bilangan natural number tidak berhingga. Nah, di sini pasti himpunannya di sini E-nya juga tidak berhingga. Nah, biasanya kita sebut ini himpunan bilangan genap. Nah, himpunan bilangan genap yang di sini itu breakdownan. Kalau teman-teman masih belum begitu clear seperti yang fungsi yang kita punya. Fungsinya kita itu kan 2N. Domainnya itu kan 1, 2, 3, 4 sampai tak hingga karena natural number. Terus kemudian kalau 1 difungsikan menjadi 2, 4, 6, 8 sampai tak hingga juga. Nah, di sini berarti ada pemetaan 1, 2, 4, 3, 6, 4, 8 dan seterusnya. Nah, di sini yang dinamakan denumerable itu adalah countably infinite. Loh, countably kok infinite? Infinite kan tak hingga. Countably dapat terhitung, artinya masih ada batasan menurut pemahaman sekilas. Tapi di sini mensyaratkan adanya dua itu, countably infinite. Jadi di sini memang berlaku adanya pemetaan bijection atau bijektif dari bilangan natural number onto terhadap S-nya ini sendiri. Teman-teman ingat ya, ini adalah kuncinya, bijection dari N onto S. Nah, teman-teman ingat bahwasanya bijektif itu apa tadi? Harus pemetaan satu-satu dan daerah hasil harus punya teman. Itu. Nah, yang syarat kedua dia N-nya di sini itu onto terhadap S-nya. Jadi N-nya di sini
terhadap S-nya yang kita akan bicarakan, dia onto. Onto itu apa? Kalau into tadi yang dipandang domain, kalau onto kodomain. Jadi teman-teman harus memastikan bilangan genap yang ada di sini itu punya teman di bilangan asli di sini. Sudah pasti 10 pasti punya teman 5 di sini. Itu yang bisa dijamin bahwasanya oh denumerable, meskipun dia tak hingga, tapi ketak hinggaannya dia itu masih punya teman. Itu saja. Ketak hinggaannya dia itu masih punya teman, dan harus punya temannya itu artinya yang kita mau bahas kan hasilnya di sini ya. Ketak hinggaan dari hasil itu punya teman di daerah domain, makanya di sini disebut onto. Kenapa bijektif? Sudah pasti dia tunggal, nggak ada lagi. Itu denumerable. Jadi teman-teman harus memastikan dia countably infinite, meskipun tak hingga tapi masih punya teman di domainnya, dan harus onto sudah pasti. Nah itu, lanjut lagi, selain denumerable, teman-teman nanti akan menjumpai tentang istilah yang berikutnya, yaitu cukup familiar. Nanti teman-teman akan belajar. Nah, untuk yang kedua selain denumerable, teman-teman akan familiar, nanti akan menjumpai tentang countable. Countable itu ya sama seperti definisinya dia, bahwasanya dia dapat dihitung. Jadi syarat dari countable, tapi kalau di sini coba saya untuk ini ya, resume saja ya. Syarat dari countable itu dia harus finite, artinya dia berhingga, atau denumerable. Tadi teman-teman sudah membahas denumerable. Denumerable itu bisa tak hingga seperti bilangan genap tadi, tapi dia masih onto. Tak hingga tapi onto, masih punya teman di domain. Nah, di sini kalau denumerable itu bisa dikatakan countable, bisa. Kenapa bisa terhitung? Padahal dia tak hingga, karena dia masih onto. Atau finite sendiri, itu kita bisa katakan dengan countable. 1, 2, 3, 4, 5 saja. Udah terbatas, maka dia terhitung. Kalaupun dia tidak terbatas, tapi masih onto atau dia masih memiliki kawan, masih bisa kita sebut sebagai countable. Itu. Jadi kalau salah satu terpenuhi, maka kita bisa sebut countable. Itu saja. Terus yang ketiga itu uncountable. Apakah ada uncountable? Uncountable ya pasti ada, lawan dari countable. Ya, lawan dari countable. Karena dia lawan dari countable, semua sifat yang dimiliki oleh countable, maka dia tidak bisa dikatakan countable kalau sifat-sifat bertolak belakang itu dimiliki oleh uncountable. Itu saja. Jadi misalnya dia infinite set 1 sampai tak hingga itu uncountable. Kenapa? Karena dia infinite. Apakah ada jaminan dia onto? Tidak ada. Ya sudah, pasti dia uncountable di sini. Oke, itu saja pendahuluan sebelum kita menginjak ke materi analisis real yang sebenarnya. Semoga bisa merefresh dan membekali pemahaman kita selanjutnya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. See ya and bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.